Suara Gracia FM, The Sound of Life, Yesus lahir membawa keselamatan. Shalom kaulah muda Gracia dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini, pada siang hari ini, Anda bersama dengan kalian di program Young and Fresh. Tentunya di program ini kita akan kembali diberkati dan diinspirasi kembali melalui firman Tuhan yang tentunya hadir secara on air. Di studio sudah ada Kak Stevi hari ini. Kak Stevi, halo, apa kabar? Halo Ana, shalom. Puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Baik ya, hari ini belakangan ini sibuk apa aja nih Kak? Sibuk mengurus si kecil yang sudah semakin besar, ya makin banyak aktivitas, jadi makin sibuk nih sebagai ibu rumah tangga. Ya. Makin aktif juga ya. Makin aktif anaknya Bun. Dan hari ini Kak kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih Kak? Hari ini topiknya tentang keep connected. Keep connected nih teman-teman. Wah, ini tentunya topik yang sangat menarik. Dan untuk kalian yang menonton tayangan ulang ini di YouTube channel Suara Gracia, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan juga komen di bawah kalau kalian merasa terberkati. Dan ya Kak, sebelum kita mulai membahas tentang keep connected, boleh membawa kita dalam doa dulu. Oke, yuk mari teman-teman kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru ini Tuhan. Kami bisa bangun pagi, kami bisa bersyukur, menyembah Engkau, dan kami mau Tuhan belajar sebagian dari isi hatimu Tuhan. Diingatkan kembali akan firman Tuhan. Buka hati kami mau belajar dengar-dengaran. Dan urapi Tuhan lidah dan bibir hamba-Mu, sehingga apa yang kami sampaikan ini sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan Roh Kudus ambil alih acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Baik Kak, silahkan Kak tentang keep connected. Ya, shalom semuanya. Nah, ini seru banget ya. Iya. Bulan ini tuh bulan yang ditunggu-tunggu ya Ana ya. Betul sekali. Ini bulan Desember. Betul. Ya, biasanya nih udah bulan terakhir. Iya. Bulan Desember, Betul. temanya tentang Natal ya. Dan udah mulai sibuk, banyak mungkin kegiatan di gereja gitu ya. Sibuk mempersiapkan ya kan acara gereja, dekorasi dekor-dekornya. Nah, bahkan di mal-mal juga sudah mulai terlihat ya. Kayak, mungkin ada pohon-pohon Natal dan dekorasi banyak gitu ya. Kado-kadonya juga. Kita juga udah siapin buat orang-orang tersayang. Betul. Ya. Nah, kalau kalian lihat juga di studio juga, wah ini cakep banget ya dekorasinya ya, keren banget ya guys. Nah, bulan Desember ini identik sama kemeriahan, betul. Kemegahan, pesta, ya. hadiah semuanya ya. Karena untuk mengekspresikan kasih ya, Ana ya. Nah, tapi perlu diingat guys ya, kalau hari Natal itu sebenarnya tuh kita tuh untuk memperingati hari apa sih, Ana? Untuk memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, tepat. Untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat ya. Nah, itu yang perlu kita ingat. Terkadang kita itu, bukan terkadang, mostly everyone in the world itu tuh terdistract sama dengan kemeriahannya. Ibaratnya kalau Natal itu kalau kado, packaging luarnya. Tapi tidak ada yang benar-benar atau fokus kepada yang intinya. Nah, inti daripada Natal itu sendiri itu apa? Kelahiran Yesus Kristus. Kelahirannya itu bukan sembarang bayi lahir, gitu, tidak ada tujuan, enggak ya teman-teman semua. Kita semua tahu bahwa Tuhan itu lahir sebagai juru selamat manusia, penolong manusia, yang menebus dosa manusia. Nah, kalau kita flashback ya, kenapa sih Tuhan itu harus lahir? Kenapa sih Dia harus menyelamatkan kita? Emang kita tuh kenapa gitu? Kita perlu diselamatkan. Perlu sekali, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita ingat dulu zaman Adam dan Hawa, dulu itu mereka tuh sangat dekat sama Tuhan, bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Dan kalau kita dekat sama Tuhan kan, berarti kan sinar kemuliaan Tuhan tuh terpancar ya lewat kepribadiannya Adam dan Hawa gitu ya. Tapi ketika mereka melanggar firman Tuhan, ya, mereka tidak taat, akhirnya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir ya dari Taman Eden. Dan seketika itu juga hubungan manusia dengan Tuhan itu terputus. Tidak ada hubungannya lagi. Jadi benar-benar putus, ya. Kalau anak-anak muda nih yang lagi pacaran, kalau abis putus sama pacar gimana rasanya?
galau banget gitu galau ya. Dunia rasa gelap gitu ya, nggak tahu besok mau makan apa, hari ini mau ngapain, sedih banget ya. Sama hubungan Tuhan sama manusia juga ya. Tuhan juga galau juga ya. Aduh, rasanya yang tadinya deket sama Adam sama Hawa ya, bisa ngobrol, bisa diskusi bareng ya. Sekarang gak bisa lagi, hubungannya itu terputus karena dosa. Ya, Tuhan itu begitu kudus, sementara manusia ada dosa, ada cacat, wah nggak bisa Tuhan terkonek langsung, nggak bisa gitu. Nah, untuk itulah Ana ya, hari ini, bulan ini kita merayakan yang namanya Natal. Itu tuh untuk memperingatkan sebagai kita sebagai manusia, betapa Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Amin. Ya, Tuhan itu mau lahir ke dunia. Meninggalkan ya kan kenyamanan surgawi, dia mau turun ke dunia untuk apa? Menyelamatkan kita, menebus dosa kita yang tadinya kotor, mungkin tidak layak ya, tapi kembali lagi dilayakkan lewat kehadiran, kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, Sang Juru Selamat ini ya teman-teman semua. Nah, yang tadinya hubungan manusia itu terputus ketika Tuhan Yesus lahir, sampai dia mati di kayu salib dan dibangkitkan, hubungan manusia dan Tuhan kembali bisa terkoneksi lagi. Ini kabar baik sekali teman-teman ya. Hubungan yang tadinya retak, putus, bisa nyambung lagi. Iya. Tapi dengan melalui Tuhan Yesus. Nah, hal inilah seharusnya yang menjadi makna Natal yang sesungguhnya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ke distract dengan kemeriahan Natal, pesta Natal ya, acara mungkin di gereja, saking fokusnya, gitu ya. Atau drama Natal, kelahiran Tuhan Yesus sebagai bayi ya kan. Boleh sih, saya katakan itu boleh, sangat bagus, tapi jangan terlalu fokus di situ. Sampai mungkin kita kadang rasa dongkol, kok saya nggak dipakai sih di adegan drama sebagai Maria, mungkin ya. Mungkin ada hal-hal gitu. Atau, oh di Natal kali ini saya nggak dapat goodie bag, wah, jadinya malah marah-marah, saling kesel. Padahal Natal kan nggak seperti itu ya. Natal itu maknanya bukan bagi-bagi hadiah, itu enggak ya. Itu hanya ekspresi saja ya. Jadi sekarang guys, kalau ada yang lagi ngalamin kayak gitu, please ya, jaga hati ya, karena kita ingat lagi, oh iya, makna Natal tuh bukan kado, bukan hadiah yang indah-indah, bukan pesta gemerlap ya, tapi apa? Tentang keselamatan manusia. Manusia sudah ditebus dengan darahnya yang mahal ya kan, kelahirannya begitu menggembirakan bagi seluruh umat manusia. Nah, itu yang harus kita ingat. Harus kita reminder terus supaya manusia ini tetap terkoneksi sama Tuhan, ya. Jadi jangan memilih kalau misalkan nih udah akhir tahun ya, memilih untuk udah kita habiskan, hambur-hamburkan semua uang pesta ya, kita liburan, udahlah dapat THR gitu ya. Aduh, menyenangkan sih. Cuman ya kita harus recall lagi, ingat lagi, ya, untuk apa Tuhan Yesus lahir ya? Oh iya, supaya kita tetap terhubung sama Tuhan, ya, tetap dekat sama Tuhan, ya. So guys, di sini kakak mau ingatkan kembali bahwa penting sekali kita tetap terhubung sama Tuhan. Keep connected with our God, ya, with Jesus ya. Karena kalau kita nggak terhubung sama Tuhan itu bahaya. Manusia itu kacau hidupnya, ya. Bisa jadi gampang tersinggung, gampang marah, ya kan? Kayak tadi nggak dapat kado ngambek, nggak ke gereja lagi. Betul. Nah, itu hati-hati kalau kita merasakan hal yang seperti itu, berarti wah ini tanda-tanda kita masih nggak terhubung sama Tuhan ya. Tentunya kita nggak mau ya hidup dengan rasa menyimpan kekesalan. Kita maunya ada damai sejahtera. Betul. Nah, gimana caranya ya tetap terkoneksi sama Tuhan ya. Nah, sekarang kita cari tahu yuk gimana caranya supaya kita tetap terhubung sama Tuhan ya. Pertama-tama saya jelaskan dulu ya. Kalau manusia itu ada 3 aspek ya Ana ya. Iya. Terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Nah, ini dia menarik nih ya.
kalau tubuh itu ya bisa kita rasakan ya, Ana ya. Betul. Tubuh itu fungsinya untuk terkoneksi dengan apa yang ada di luar. Kita bisa sentuh, raba. Iya. Kalau kedinginan kita bisa merasa dingin, kepanasan bisa rasa panas ya. Lah kalau tubuh dicubit sakit gak, Ana? Sakit dong. Sakit Pasti ya. sakit. Nah itu dia. Dan tubuh ini juga harus dirawat juga ya. Betul. Itu bentuk kita menghargai pemberian Tuhan ya. Nah banyak orang yang terlalu fokus juga merawat di bagian area tubuh nih. Seperti apa? Skincare. Skincare. Oh, banyak langkah-langkahnya ya, Ana ya. Atau pakai facial gitu ya. Facial, pakai serum, Betul. toner. Wah, banyak ya. ini zaman now nggak cuma anak muda, sampai orang tua pun Bahkan sekarang iya. digandrungi sama Skincare ya. Nah, itu baik sih, bagus ya. Tapi ingat jangan terlalu fokus di situ ya. Memang bagus, merawat tubuh itu bagus. Nah, kemudian jiwa. Jiwa itu apa sih teman-teman semua? Jiwa itu apa yang kita bisa rasakan di dalam ya. Kalau tadi tubuh kita bisa connect dengan apa yang di luar, kalau jiwa itu kita bisa connect dengan apa yang ada di dalam. Nah, seperti apa? Perasaan kita, emosi kita ya. Tuhan berikan kita emosi yang beragam, banyak sekali. Ada emosi happy, excited, marah, terus sedih, terus apalagi takut, kecewa juga, anxiety, ya kan, khawatir, ya kan, banyak beragam jiwa itu. Nah, jiwa ini juga harus dirawat ya, Ana ya. Iya. Karena kalau jiwa tidak dirawat, wah gawat, bisa kena mental. Betul. Ya. Tanda-tandanya bisa ketahuan kok. Kalau orang yang tidak suka merawat jiwanya ya, bisa gampang-gampang marah ya kan, tersinggung atau sensitif banget. Iya, atau tiba-tiba bisa tertawa sendiri. Wah, iya, atau tiba-tiba nangis sendiri. Tiba-tiba nangis sendiri. Nah, itu seperti sakit ya jiwanya ya, di area jiwanya. Nah, penting sekali merawat jiwa itu ya, teman-teman ya. Karena kita ini diciptakan bukan robot yang flat ya. Betul. Kita punya perasaan, kita punya emosi, dan semuanya harus dirawat. Ya, mungkin kalau merawat jiwa tuh bisa dengan dengar musik, ya, jalan-jalan, holiday ya akhir tahun ini ya. Healing gitu ya. Healing gitu, asal jangan sampai hilang ya. Wah, iya itu jangan. Nah, merawat jiwa, nonton mungkin film-film yang menguatkan, baca buku ya, ataupun hangout sama teman-teman mungkin, nongkrong sama teman-teman, sahabat, curhat. Nah, terkadang kita tuh terlalu fokus untuk merawat tubuh dan jiwa kita. Iya. Ya. Tapi ada satu aspek yang sering kali kita lupakan, yaitu di area roh kita. Karena roh memang bentuknya tidak terlihat. Nah, penting sekali kita itu bisa merawat roh kita, Ana. Kenapa? Karena perlu diingat Tuhan itu adalah roh. Ya, karena Tuhan itu yang kita sembah itu adalah roh. Otomatis yang terkoneksi dengan kita itu adalah roh kita. Tuhan mau terus terhubung dengan kita, yaitu dengan area roh kita. Sementara manusia ini seringkali lupa dengan rohnya, bahwa rohnya juga perlu dirawat, perlu dipelihara, ya, bukan hanya tubuh dan jiwa saja, tapi roh juga bisa. Roh itu bisa padam, ya, bisa redup. Kan ada ayat firman Tuhan ya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berarti kalau bisa nyala, bisa juga padam. Betul. Seperti api kan bisa saja redup ya. Iya. Itu harus terus dibakar, harus terus dibiarkan tetap menyala. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang harus kita pelajari. Apalagi di hari Natal ini. Harusnya menjadi trigger kita untuk lebih peka lagi untuk memelihara dan merawat roh kita. Tubuh perlu dikasih makan? Perlu supaya kuat. Jiwa perlu dipelihara? Perlu supaya nggak kena mental. Roh perlu dipelihara? Perlu supaya kita tetap terkoneksi sama Tuhan ya, teman-teman semua. Nah, gimana caranya? Ya, kita buka dulu yuk di Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ya. Boleh minta tolong Kak Ana untuk membacakan? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Amin. Terima kasih. Nah, ini ayat luar biasa ya. Jika kamu tinggal di dalam aku, ini A-nya huruf besar berarti tinggal di dalam Tuhan ya. Dan firmanku, ku-nya ini besar berarti firman Tuhan tinggal di dalam kamu ya, di dalam kita. Mintalah apa saja yang kita kehendaki dan kita akan menerimanya. Amin. Nah, banyak orang yang khususnya di hari Natal ini ya, pasti familiar banget. Wah, ini udah Natal nih, kamu minta kado apa sama Tuhan, ya kan? Minta deh, nanti pasti dikasih sama Tuhan. Karena gitu iya, ini kan hari Natal gitu. Seharusnya kan kita yang harus memberikan hadiah buat Tuhan ya. Betul, betul. Tapi ayat firman Tuhan ini bilang mintalah apa saja. Oh, berarti kita juga bisa minta ya sama Tuhan. Tapi yang diingat itu minta-mintanya saja. Kita lupa ayat depannya nih, kalimat depannya nih. Kita harus lakukan dulu. Kita harus tinggal di dalam Tuhan terlebih dahulu, teman-teman ya. Artinya kita harus koneksi sama Tuhan dulu ya. Dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Jadi yang pertama, itu kita harus koneksi sama Tuhan, itu caranya harus tetap berdoa. Ya. Tetap tekun berdoa. Di sini mungkin ada yang sering berdoa ya. Doa bangun tidur, makan. Kalau mau berangkat kerja, sekolah, bangun udah bangun tidur udah berarti tidur malam ya. Betul. Mau tidur berdoa. Itu bagus. Tapi berdoa di sini adakan waktu khusus ya. Jam-jam khusus, bukan hanya doa seperti itu ya. Itu doa yang biasa, tapi ayo adakan waktu khusus, benar-benar fokus diri kita pribadi dengan Tuhan. Ya, bukan doa bareng-bareng juga, tapi benar-benar pribadi. Karena Tuhan mau terkoneksi pribadi dengan pribadi, lepas pribadi ya, bukan dengan sekeluarga. Sekeluarga iya, tapi harus ada waktu jam-jam khusus pribadi kita, teman-teman ya. Misalkan kalau kalian bangun tidur pagi, udah habis itu sekolah, pulang sekolah, tidur, oh ya udah mungkin malam sebelum tidur boleh gitu ya. Setengah jam sebelum tidur boleh gitu ya. Bener-bener adakan waktu khusus gitu sama Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, Tuhan thank you ya hari ini mungkin yang lagi ujian, saya udah Engkau tolong ingatkan kembali apa yang sudah saya pelajari. Tuhan begitu baik. Thank you Tuhan ya. Curhat gitu Curhat ya sama Tuhan. Atau Tuhan pengen apa sih dari aku? Aku pengen melakukan apa buat Engkau. Ya, kayak ngobrol biasa kayak kita gini ya, Ana ya. Karena Tuhan itu kan roh. Tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, nggak cuma bisa di kamar. Bisa juga mungkin di mobil. Ya, waktu macet gitu ya, lagi ngantar sekolah atau gimana pun bisa ngobrol sama Tuhan, doa. Yang penting pribadi kita, roh kita tuh tetap terkoneksi sama Tuhan lewat doa. Ya, itu jangan pernah kita tinggalkan. Ya, kalau hidup kita tanpa doa itu sama saja manusia hidup tanpa nafas, ya kan? Kita nggak bisa dong hidup tanpa nafas, kita bisa mati. Nah, roh kita juga bisa redup kalau kita tuh tidak berdoa ya teman-teman. Jadi please jangan tinggalkan jam-jam doa kalian. Kalau mungkin saat ini ada yang kelupaan, ya nggak apa-apa. Ya, kita perbaiki pola kita, gaya hidup kita ya. Mari kita lebih fokus kepada kerohanian kita. Ya, kita harus tetap berdoa ya teman-teman. Nah yang kedua dikatakan dan firmanku tinggal di dalam kamu. Firman Tuhan itu kita bisa tahu lewat apa salah satunya? Alkitab. Alkitab, benar banget. Jadi kita harus baca Alkitab. Itu adalah isi hati Tuhan, teman-teman semua. Kalau kita tidak baca Alkitab, gak pernah cari tahu Tuhan itu bagaimana sih sifat Tuhan? Tuhan itu bisa sedih gak sih? Tuhan itu senangnya itu bagaimana? Itu semua ada di Alkitab. Kalian juga mungkin saya bingung nih mau belajar tentang Tuhan ke siapa? Nggak usah bingung-bingung teman-teman. Ya, tinggal buka Alkitab kalian, baca. Ya, kalau misalkan bingung baca dari mana? Dari Perjanjian Baru aja dulu. Ya, Matius, Markus, udah baca aja dulu. Nanti Roh Kudus akan memberikan penjelasan ya kepada kalian. Oh ternyata Tuhan yang kita sembah itu seperti ini ya. Itu dengan baca Alkitab setiap hari, baca buku renungan. Nah dulu
orang tua kakak itu setiap hari itu selalu ingetin, ya, khususnya ayah saya ya. Ayo, Steffi, kamu udah baca belum renungan pagi ini gitu. Pagi-pagi pokoknya harus wajib baca. Jadi setiap bulan, kalau zaman dulu tuh setiap bulan tuh anak, jadi kita langganan. Oh iya. Iya, kalau sekarang udah setahun ada ya buku renungan. Nah, kayak ini per bulan itu beli khusus untuk remaja gitu ya. Jadi bahasanya juga disesuaikan. Nah, ayo kamu udah baca belum? Ya, yang namanya anak remaja ya. Iya. Oh, masih ngantuk deh, masih ngantuk. Nggak bisa, kamu harus baca, at least kamu baca 1. Oke deh. Nah, ternyata hal itu nggak sia-sia loh teman-teman. Hal itu tuh ternyata seperti benih yang ditabur, ya. Dan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu tidak akan pernah sia-sia. Apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar di gereja, ya, mungkin dari hamba Tuhan yang berfirman, atau dengar dari radio seperti saat ini, atau baca renungan harian, dengar kesaksian, itu tidak akan pernah sia-sia. Karena firman itu hidup, dia tidak pernah mati, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, kalau kita baca ayat yang sama nih, misalkan, oh, saya udah pernah baca nih Kak ayat yang ini, jika kamu tinggal dalam aku, udah ayat hafalan sekolah minggu gitu ya. Tapi kalau kita baca, mungkin baca lagi, itu ada arti-arti atau makna-makna yang bisa kita dapat yang baru. Betul. Karena firman itu hidup ya, anak. Nah, jadi penting. Kalau tadi sudah berdoa, sudah baca Alkitab, buku renungan itu penting sekali ya teman-teman. Setiap jangan pernah skip. Ya, karena itu caranya untuk kita tetap terus terhubung sama Tuhan, terkoneksi sama Tuhan. Ya, baca cerita pendek boleh nggak Kak? Boleh. Baca novel boleh nggak? Boleh. Komik boleh. Baca postingan orang? Oh, boleh. Ya, scroll gitu scroll ya. Tapi ingat ya, itu semua adalah distraksi. Betul. Jangan fokus kepada distraction ya. Karena iblis itu pinter banget. Ya. Iya, dia itu meng-create dunia itu sebegitu menariknya supaya kita tuh termagnet kepada dunia. Dan kita lupa bahwa firman Tuhan ini yang paling penting ya. Jangan pernah kita lupakan, jangan pernah absen ya teman-teman semua. Nah, oke. Yang ketiga itu caranya ada bersyukur dan bersukacita selalu. Ya, teman-teman. Nah, ini penting. Orang itu yang hidupnya tidak terkoneksi dengan Tuhan, itu gampang sekali ngeluh, gampang marah. Ya, saya punya cerita, ya. Setahun yang lalu, setelah saya melahirkan, wah, hidup itu jalan terus ya. Kurang tidur karena rawat baby, nah pasti bangun tengah malam ya kan, kurang tidur, capek. Terus ngurus anak ya kan, sebagai ibu baru. Nah, akhirnya saya lupa untuk punya waktu sama Tuhan. Jadi waktunya udah terpakai fokus ke si baby gitu. Ngurus diri sendiri aja tuh nggak sempet. Jadi udah mental udah kena, ya kan, jiwa kena, tubuh juga nggak dirawat. Ya, udah nggak fokus ke situ lah gitu. Apalagi roh, wah. Itu kacau sekali sih anak. Ya, saya merasa kosong gitu loh. Dan kalau ada orang yang ngomongnya mungkin kata-kata yang nggak enak gitu ya, itu gampang sekali tersulut, langsung emosi. Nadanya langsung ngegas gitu. Wah, tapi untungnya suami terus mama saya itu sudah ngerti bahwa memang ibu baru seperti ini gitu ya, dan mereka mengerti lah. Tapi ternyata saya akhirnya sadar bahwa nggak bisa nih kayak gini terus. Ini kayak agak error nih gitu ya. Hidup manusia nih kayak nggak enak gitu perasaannya. Wah, harus cepat-cepat balik lagi nih ke Tuhan ya. Harus adain lagi waktu sama Tuhan ya. Kalau jam siang udah sibuk, pagi udah sibuk, oke, ambil keputusan subuh. Jadi kayak jam 4, jam 3 bangun deh, paksain bangun. Berdoa sama Tuhan, udah berdoa, Tuhan terima kasih, mengucap syukur gitu ya. Abis itu baca Alkitab, udah mau 1 ayat, 2 ayat, pokoknya baca gitu. Nah akhirnya itu membantu jiwa dan juga keluarnya membantu juga. Jadi
kita itu jangan dibalik ya, manusia itu fokus di luar tapi dalamnya nggak dirawat. Harusnya dalam dulu, roh dulu yang dipelihara dulu, baru nanti terpancar di jiwa dan terpancar juga di tubuh. Jadi inner beauty-nya kelihatan gitu ya, glowing secara otomatis. Iya. Nggak perlu skincare ya. Betul. Ini skincare rohani ini ya. Dari roh dulu ya, nanti akan terpancar keluar. Iya. Nah, dan ketika sudah dibenerin tuh stepnya, berdoa, baca Alkitab, akhirnya bisa loh setiap hari mengucap syukur ya. Anak rewel, bisa tarik nafas, sabar. Gitu. Melakukan firman Tuhan kan, buah roh ya, sabar, sukacita ya, harus tetap smile ya. Walaupun ada kadangnya emosi sedikit, oke lah, tapi bisa cepat berbalik, bisa cepat lagi minta ampun, oh ya. Ingat lagi firman Tuhan, bersyukur ya. Karena dengan bersyukur dan bersukacita itu kita mengakui bahwa ya ini semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dan semua ini nggak akan sia-sia. Ya. Semua akan mendatangkan kebaikan, kata firman Tuhan. Ya, makanya kita harus mengucap syukur dan berkomitmen bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita, ya teman-teman. Itulah ada 3 cara bagaimana caranya kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Dan resultnya nih, Ana menarik banget di ayat ini ya, resultnya kalau kita sudah terkoneksi sama Tuhan, dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki bahkan ya, dan kamu akan menerimanya. Wow, ini janji loh, janji firman Tuhan ya. Kalau kita terkoneksi sama Tuhan, dan terhubung terus sama Tuhan, minta apa saja yang kita kehendaki, kita pasti akan menerimanya. Ya, asal terhubung sama Tuhan. Kalau kita tidak terhubung dulu sama Tuhan, pasti permintaan yang kita minta juga itu pasti akan ngaco, ya kan? Nggak akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaan kita pun akan fokusnya juga ke diri sendiri ya. Tuhan, aku minta mobil. Tuhan, aku minta pacar baru. Kita nggak tahu apa yang kita minta, ya. Tapi kalau kita terhubung sama Tuhan, kita terus terkoneksi sama Tuhan, permintaan di dalam doa kita itu pasti akan ujungnya akan menyenangkan hati Tuhan. Betul. Tuhan, aku minta supaya hidupku berguna bagi Engkau. Aku minta supaya hidupku itu tuntas. Panggilanku itu digenapi di bumi ini. Aku hidup nggak asal-asalan Tuhan. Jadi Tuhan tolong tunjukkan, pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat, yang bisa mengguidance aku supaya hidupku itu berguna, bermanfaat. Pasti doanya kayak gitu. Nggak mungkin tuh ada doa yang, Tuhan aku mau supaya punya tas Gucci baru. Ataupun mungkin ada doa punya keinginan, tapi mungkin di akhir doanya kayak kembali sama Tuhan lagi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, itu bisa ngomong kayak gitu, kenapa? Karena kita terkoneksi sama Tuhan terus ya, anak ya. Nah, itulah ya pentingnya kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Wow, luar biasa. Itu dia ya teman-teman, tentang bagaimana tetap terkoneksi sama Tuhan, biar sehari-hari nih kita nih inputnya bagus, outputnya juga bagus. Sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan menjadi saksi Tuhan, bukan hanya sekadar mungkin di gereja kita terlihat wah pelayanan terlihat holy sekali di gereja, tapi mungkin di luarnya mungkin keterbalikan gitu. Nah, benar. Itu dia, makanya inputnya kita juga harus bagus dan outputnya bahkan di kehidupan sehari-hari juga bagus nih teman-teman. Jadi caranya cuma 3 tadi. Yang pertama, tekun berdoa, membaca firman atau buku renungan, dan yang ketiga bersyukur dan bersukacita selalu. Nah ini 3, walaupun memang terlihatnya kita sering banget dengar ya, mungkin anak-anak muda sering banget dengar tadi, dan mungkin kayak bosen Kak, saya juga tahu lah itu, memang itu aja caranya. Dan manusia itu sifatnya harus diingetin terus-menerus ya, diperdengarkan terus-menerus, karena itu sering lupa. Suka diingetin aja, suka skip. Atau mungkin kayak, aduh Kak ngantuk Kak kalau baca firman gitu. Itu memang sih mungkin kayak godaan gitu kali ya. Dan memang kalau misalnya ini lebih asik untuk kayak scroll-scroll Instagram gitu, karena memang itu menarik sekali ya. Berjam-jam juga
bisa lihat hidup orang gitu betul, ya. betul. Sekarang follow-nya yang mungkin bisa dibantu follow yang rohani gitu ya. Betul, betul. Konten-konten rohani kan banyak ya sekarang banyak sekali banyak. Nah itu mungkin dari situ kan ada ayat-ayat juga, mungkin ada cara-cara juga, banyak sekali kok sekarang konten-konten rohani yang bisa membantu teman-teman semuanya. Yes, betul sekali. Wow, luar biasa. Itu dia teman-teman caranya, dan mungkin memang yang masih struggle, kembali lagi mungkin ya harus berdoa sama Tuhan juga, meminta kekuatan gitu dari Tuhan bahwa ini nih yang mau kita lakukan, ini yang mau kita jalani di tengah dunia ini. Dan ya Kak, luar biasa sekali, dan memang tidak terasa ya Kak ya. Ini tadi 3 caranya, teman harus diingat, berdoa, baca firman, dan bersuka cita, bersyukur juga selalu. Oke Kak, terima kasih Kak atas firman-Nya di hari ini tentang keep connecting, terus terhubung bersama dengan Tuhan. Oke, boleh Kak tutup dalam doa Kak? Iya, oke. Ya teman-teman, supaya kita terhubung terus sama Tuhan, jangan lupa ya, tetap berdoa, baca isi hati Tuhan selalu ya. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu baik Tuhan. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu, kami diingatkan kembali Tuhan untuk terus terkoneksi sama Tuhan. Karena Engkau lahir di dunia ini tidak sia-sia Tuhan. Engkau lahir sebagai juru selamat kami. Engkau telah mengembalikan hubungan manusia dengan Bapa di sorga kembali terkoneksi Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini Tuhan. Kami mau terus memilih untuk terhubung dengan Engkau. Kami mau Tuhan melalui jam-jam doa kami, melalui saat teduh kami mau terus Tuhan terkoneksi dengan Engkau. Biarlah hidup kami memancarkan kasih Kristus, memancarkan karakter Kristus di dalam hidup kami. Dan kami boleh terus bersyukur dan stop mengeluh dalam segala keadaan. Dan percaya bahwa apapun yang kami hadapi hari ini adalah atas seizin Engkau, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah hidup kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami, hati kami ini kami persembahkan untuk Engkau, sebagai hadiah yang terbaik untuk Engkau Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami. Karena Engkau telah begitu besar kasih-Nya kepada kami, menebus dosa kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, bimbing kami setiap hari, ingatkan kami kembali akan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, nggak kerasa sekali waktu kita berjalan dengan cepat tentang keep connected hari ini. Jadi memang Natal ini bukan hanya sekedar Natal, bukan hanya sekedar perayaan yang besar dan hadiah dan lain sebagainya, tapi kembali lagi untuk terus terhubung dengan Tuhan, Sang Juru Selamat kita. Dan terima kasih banyak untuk Kak Stevi atas firman Tuhan hari ini yang sudah menginspirasi, dan semoga bukan hanya dengar tapi menjadi renungan setiap kita dan dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu dia Kak, boleh informasikan tentang ibadah anak muda? Iya. Bagi teman-teman yang belum punya komunitas, boleh segera bergabung yuk sama kita di Teens and Youth PPL Cirebon. Dan kami itu setiap kali ibadah di hari Minggu jam 4 sore. Dan lokasinya ada di Jalan Tuparef nomor 20B. Yuk. Ikut ya guys. Oke. Setiap hari Minggu jam 4 sore. Jadi buat kalian yang mungkin ada waktu kosong, boleh langsung saja datang. Biar kita juga, roh kita semakin diisi lagi, semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Jadi jadilah terang dimanapun kalian berada. Dan untuk kalian yang menonton tayangan ini di tayangan ulang di channel YouTube Suara Gracia, boleh juga typing di bawah, komen di bawah untuk apa yang kalian dapetin di hari ini tentang Keep Connected. Mungkin ada hal yang berbeda dan mungkin pandangan yang berbeda juga. Boleh langsung saja. Dan juga jangan lupa subscribe untuk yang menonton tayangan ulang ini untuk dapat terus notifikasi dari channel YouTube Suara Gracia. Dan akhirnya saya Ana yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati.